Episode 123 Aku bisa melihat segalanya. Ugh. Liang Xiao terus mengeluh tentang asam lambung janin. Xia Feng terus menepuk punggungnya. Baiklah, Liang Xiao, bisakah kau berhenti bertingkah? Bibir Tang Yuyan melengkung dengan sedikit rasa jijik. Xia Feng berkata, Tang Yuyan, kembalilah. Kau. Suasana hati Tang Yuyan anjlok. Kata-kata Xia Feng seperti seember air es yang dituangkan dari kepala hingga kakinya. Xia Feng menambahkan seember es lagi. Apapun yang ingin kau bicarakan denganku, aku tidak bisa hari ini. Ayo kita buat janji lagi. Tang Yuyan melirik Liang Xiao yang meringkuk di pelukan Xia Feng, lalu pada Xia Feng yang menghiburnya. Kabut tiba-tiba terbentuk di matanya. Dialah yang paling terluka. Mengapa Xia Feng tidak menghiburnya? Bukan saja dia tidak menghiburnya, dia bahkan bersikap jahat padanya. Liang Xiao melirik ke samping dalam pelukan Xia Feng dan mengedipkan mata pada Tang Yuyan. Itu adalah gestur yang provokatif. Tang Yuyan ingin menerkam Liang Xiao dan bertengkar sengit, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam. Xiao, maafkan aku. Aku salah. Aku datang ke Xia Feng untuk membahas masalah mata-mata. Ini sangat penting. Kapan putri sulung keluarga Tang pernah menundukkan kepalanya kepada seseorang? Menyerah? Ini mungkin pertama kalinya baginya. Liang Xiao akhirnya keluar dari pelukan Xia Feng. Suamiku, bicaralah padanya. Kak Fan Fan, ayo kita kembali ke rumah dan merajut. Ya, sweter anakku masih kurang satu lengan, dan aku tidak bisa merajutnya dengan benar. Bisakah kau mengajariku? Fan Fan mengikuti Liang Xiao. Xia Feng terdiam. Baiklah, ayo bicara. Duduk, ayo duduk dan bicara. Tang Yuyan tidak bergerak, tetapi air mata menggenang di matanya dan diam-diam mengalir di pipinya. Xia Feng takut wanita menangis. Dengan sedikit sakit kepala, ia berkata, kenapa kau menangis? Oke, aku juga minta maaf. Tadi, nada bicaraku agak janggal. Kau tahu dia marah padaku, hanya berpura-pura, tapi kau malah membantunya marah. Kata Tang Yuyan dengan marah. Xia Feng merentangkan tangannya. Dia sedang mengandung anakku, dia tidak bisa menggerakkan bayinya. Tentu saja aku harus membantunya. Tang Yuyan? Xia Feng melanjutkan, jujur saja. Aku menggunakan umpan hari ini, tetapi mata-mata itu tidak muncul. Xiao bilang mata-mata itu mungkin yang terbaik dari yang terbaik di CIA. Menangkapnya tidak akan mudah. Sebaiknya kau tidak bertindak. Dia sangat licik. Jika kau bertindak, dia mungkin akan melarikan diri atau melakukan sesuatu yang nekat. Kudengar kau akan menikah dengan Fan Fan saat festival musim semi? Tanya Tang Yuyan. Dia datang untuk membahas bisnis, dan Xia Feng membicarakannya, tetapi perhatian utamanya adalah urusan pribadi Xia Feng. Xia Feng menghela napas, Yuyan, maaf, ini mustahil bagi kami. Kau sudah tahu aku akan segera menikah, dan ini pernikahan massal, kan? Xia Feng tersenyum, kurasa itu bukan masalah besar. Selama kau bahagia, tak perlu peduli dengan pendapat orang. Kalau begitu aku. Bibir Tang Yuyan bergerak, selamat. Xia Feng mengangguk, terima kasih. Baiklah, mari kita bicarakan bisnis sekarang. Tang Yuyan berkata, para petinggi hanya memberiku waktu seminggu. Aku tidak punya waktu luang. Jika kau tidak dapat menemukan mata-mata itu dalam 2 minggu, aku akan mengambil tindakan. Semua orang akan diselidiki, dan siapapun kecuali kau akan berada dalam lingkup penyelidikan. Dalam 2 hari? Apa kau bercanda? Xia Feng mengerutkan kening. Yuyan, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku sudah memasang umpan, dan orang itu tidak terpancing. Aku harus mencari cara lain. Apa 2 hari cukup? Kalau begitu aku tak peduli. Aku hanya bisa memberimu 2 hari. Setelah 2 hari, aku akan mengambil alih sepenuhnya. Semua orang di markas besar Thunder Horse Group di Kyoto akan dibatasi kebebasannya. Mereka tidak boleh keluar rumah, apalagi pergi ke luar negeri. Nada bicara Tang Yuyan tegas. Apakah kau rela membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi? Kau bisa memahaminya seperti itu. Ini menyangkut kepentingan strategis negara. Kurasa kau harus sangat jelas tentang hakikat masalah ini. Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, Yuyan, sejak menjadi Direktur Biro 101, kau menjadi orang yang berbeda. Kau salah. Kalau aku berubah, itu sejak kau meninggalkanku dan mengikuti Fan Fan. Saat itu, emosi Tang Yuyan tiba-tiba tak terkendali. Kau pembohong. Xia Feng tak tahu harus berkata apa. Ada satu hal lagi, kata Tang Yuyan. Aku menerima telepon dari Long Bing. Dia meminta untuk mengakhiri misi, tapi aku tidak menyetujuinya. Wajah Xia Feng tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa? Eva sedang merencanakan serangan terhadap kita, mirip dengan serangan Menara Kembar. Ini adalah ancaman teroris paling serius yang dihadapi negara kita sejak berdirinya. Sebagai pejuang nasional, dia tidak bisa mundur di medan perang.
Xia Feng tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Dia temanmu. Kalau menyangkut kepentingan nasional, aku akan mengesampingkan perasaan pribadiku. Kau tahu dia hamil, tapi kau masih mengirimnya dalam misi berbahaya seperti itu. Teriak Xia Feng. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku mempertimbangkan ini dari perspektif kepentingan nasional. Kau juga harus mengesampingkan perasaan pribadimu. Tang Yuyan menolak untuk menyerah. Saat ini, Tang Yuyan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, orang asing. Xia Feng tertawa terbahak-bahak. Kepentingan nasional? Haha, apa aku harus memberitahumu? Dulu, kau memintaku meninggalkan kelas, lalu kau dan Bosi memaksa Ah Bing untuk menyelesaikan tugas yang mustahil. Dia menyelesaikannya dan tetap tinggal. Lalu kau mengirimnya ke Jepang untuk menjalankan misi berbahaya seperti itu. Apa kau begitu khawatir dia akan menggantikanmu? Kukatakan padamu, saat dia kembali kali ini, dia akan mengundurkan diri dari Biro 101. Dia tidak akan menghalangimu untuk memegang posisi Direktur Biro 101. Tang Yuyan tertegun sejenak. Dia jelas tidak tahu tentang ini. Apakah ini idemu sendiri? Atau ayahmu atau kakekmu? Kepentingan keluarga Tang mungkin lebih penting daripada kepentingan negara, bukan? Kata Xia Feng dingin. Orang-orang yang dibawa Ah Bing telah ditangkap oleh intelijen Jepang. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan misi itu sendirian? Dan kau bahkan tidak mengirim bala bantuan. Tang Yuyan, apa kau benar-benar ingin dia mati? Aku pergi. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Xia Feng menghela napas dalam-dalam. Lagi pula, percuma saja kalau kau tidak setuju. Kalau Ah Bing tidak bisa kembali, aku akan pergi ke Jepang untuk membantunya. Aku ingin tahu apakah kau bisa menerima keputusanku. Tanpa menunggu Tang Yuyan berkata apapun, Xia Feng berbalik dan pergi. Di ruang tamu, Tang Yuyan berdiri diam cukup lama, tak bergerak. Air matanya tak henti-hentinya. Keesokan paginya, Xia Feng menerima pesan teks dari Tang Yuyan. Aku sudah setuju dia kembali dan mengundurkan diri. Kalian punya waktu 2 hari untuk menemukan mata-mata itu. Xia Feng menunjukkan pesan itu kepada Long Bing dan Fan Fan. Apakah dia berubah pikiran? Tanya Fan Fan. Liang Xiao berkata, aneh. Dia mungkin setuju karena dia tahu pengunduran diri Ah Bing tidak akan mengancam posisinya sebagai sutradara. Keluarga Tang pasti terlibat. Prestasi Long Bing jauh melampaui Tang Yuyan. Ia pernah menghadapi tokoh-tokoh berpengaruh seperti Yu Shanhe. Lebih penting lagi, ia adalah kekasih Xia Feng. Meskipun Xia Feng tidak memegang jabatan resmi di Tiongkok, ia adalah pahlawan nasional dan kebanggaan bangsa. Reputasinya sedang berada di puncaknya. Ia bisa saja dengan mudah menggantikan Tang Yuyan dengan operasi sederhana. Namun, hal ini mengancam kepentingan keluarga Tang, yang mungkin menjadi alasan mengapa Long Bing awalnya terpinggirkan dan kini ditugaskan untuk misi berbahaya di Jepang. Mungkinkah seseorang di keluarga Tang membocorkan informasi tentang misi Ah Bing ke Jepang? Tanya Fan Fan. Liang Xiao menatap Xia Feng, matanya terpaku, seolah menunggu jawabannya. Tatapan ini menunjukkan bahwa ia sudah memikirkan jawabannya. Xia Feng tersenyum kecut. Tidak juga. Ini pengkhianatan. Sekalipun keluarga Tang punya nyali, mereka tidak akan berani mengambil risiko. Bicarakan saja ini di rumah, jangan bicarakan di luar. Kau terlalu berhati lembut dan terlalu mudah percaya, kata Fan Fan. Hukum melarang pembunuhan, tapi bukankah orang masih melakukan pembunuhan? Hukum melarang korupsi, tapi bukankah orang masih melakukan korupsi? Kata Liang Xiao. Ia ada benarnya, dan Xia Feng juga merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak mau mempercayainya. Fan Fan, apakah kakek datang ke perusahaan hari ini? Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Baiklah, tapi kenapa kau ingin dia datang? Tanya Fan Fan malu-malu. Kau ingin bicara dengannya tentang pernikahan? Dia tidak akan meminta hadiahmu. Bukan pernikahannya, kata Xia Feng. Aku mencoba menipunya. Hah? Fan Fan membeku. Begitu, tiba di perusahaan, Xia Feng langsung sibuk, membungkuk di atas mejanya, mengetik sebuah dokumen. King Chaiwe masuk. Bosia, kenapa CEO Liang tidak datang hari ini? Tanya Xia Feng. Apakah dia akan memilih gaun pengantin bersama Fan Fan? King Chaiwe menghampiri Xia Feng. Kau yang memilihkan gaun pengantin untuknya atau untuk Fan Fan? Xia Feng buru-buru mematikan monitor. Dia berkata dengan nada serius, Chaiwe, jangan bicara begitu. Tidak baik kalau sampai ada yang dengar. King Chaiwe tersenyum dan berkata, Bosia, semua orang di perusahaan tahu tentang hubunganmu. CEO Liang sering mengundang Lausia ke rumah untuk makan malam di lantai bawah. Lagi pula, itu bukan hal yang buruk. Semua pria di perusahaan iri padamu. Lagi pula kau tidak boleh bicara begitu, kata Xia Feng. King Chaiwe berjalan ke meja dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kerah kemejanya yang terbuka dengan 3 kancing tiba-tiba memperlihatkan sedikit kulit seputih salju. Belahan dadanya yang dalam terlihat jelas, dan memancarkan aroma yang memikat, aroma yang mirip keju.
Xia Feng tanpa sadar sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Xia, apa kau lupa apa yang terjadi di Prancis? Kau hampir melakukan itu padaku. Suara King Chaiwe penuh godaan, kau hampir melakukan itu padaku. Xia Feng berkata, itu salah paham. Tubuh bagian atas King Chaiwe terus menyerbu Xia Feng. Xiao, kau di sini. Xia Feng tiba-tiba berkata. King Chaiwe berdiri tegak, menoleh ke belakang, tetapi mendapati Liang Xiao tidak kunjung datang. Mulut kecilnya langsung mengerucut, Tuan Xia, kau bohong. Xia Feng berkata dengan ringan, Chaiwe, hentikan, tidak akan pernah ada kemungkinan seperti itu di antara kita. Jika kau melakukan ini lagi, aku akan memindahkanmu ke markas Shu. Pergi dan buatkan aku secangkir teh. Mata King Chaiwe tiba-tiba meredup. Baru saja, Xia Feng merasa seperti teman lamanya, tetapi sekarang ia menjadi bosnya, memberinya perasaan dingin dan tak berperasaan. Dan ia, hanyalah seorang karyawan yang menerima gaji darinya. King Chaiwe berbalik untuk membuatkan teh untuk Xia Feng. Xia Feng menyalakan monitornya lagi dan bekerja, lalu mematikannya lagi ketika King Chaiwe datang membawa cangkir teh. Bos Xia, apa yang sedang Anda ketik? King Chaiwe meletakkan secangkir Jin Junmei di atas meja. Xia Feng berkata, jangan tanya saya lagi. Keluar dan kerjakan pekerjaanmu. Oke. King Chaiwe berbalik dan pergi. Tunggu, panggil Xia Feng lagi. Bersiaplah. Bos Fen akan datang hari ini. Siapkan ruang konferensi serbaguna dulu, lalu suruh koki saya menyiapkan makan siang. Apakah banyak orang yang datang? Tanya King Chaiwe. Tidak banyak, hanya beberapa pemimpin militer. Oh, dan untuk membuat acara ini lebih meriah, carilah beberapa gadis yang bisa menyanyi dan menari, lalu tampilkan beberapa pertunjukan budaya, kata Xia Feng. Itu pertanyaan, Direktur Xia, kata King Chaiwe. Direktur Xia, pemimpin militer mana yang akan datang? Kita belum pernah mengadakan pertunjukan teater sebelumnya. Jadi mengapa kita melakukan ini? Xia Feng melanjutkan, kali ini, ada Panglima Angkatan Udara, dan juga ada tokoh penting dari Pakistan. Konon tokoh Pakistan ini sangat penting bagi kepentingan strategis kita di Asia Selatan, dan dia membawa serta. Dia berhenti sejenak. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Ayo bekerja. Ingatlah untuk mencari gadis-gadis cantik yang bisa bernyanyi dan menari. Penampilan sangat penting bagi Thunder Horse Group kita. King Chaiwe tersenyum. Kalau begitu saya akan melakukannya sendiri. Saya adalah wajah Thunder Horse Group. Xia Feng melambaikan tangannya. Silakan. King Chaiwe pergi. Xia Feng kemudian menyalakan monitor di komputer kerjanya dan mengakses sistem pengawasan Thunder Horse Group. Kali ini, dia tidak melakukan peretasan apapun, karena dia sudah memiliki otoritas tertinggi di dalam Thunder Horse Group. Jendela video muncul satu demi satu di monitor, memperlihatkan setiap sudut kelompok kuda petir dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Operasi jaring ikan putaran kedua telah dimulai. Ada banyak orang yang patut dicurigai, tetapi tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah mata-mata. Ia meminta King Chaiwe untuk memilih seorang gadis yang pandai menyanyi dan menari, sehingga masalah ini pasti akan sampai ke telinga mata-mata itu. Dan inilah langkah pertama dari rencananya. Rencana aksi ini tidak akan terlaksana secepat itu, tetapi Tang Yuyan hanya memberinya waktu 2 hari. Jika ia gagal menangkap mata-mata itu dalam 2 hari ini, Biro 101 akan turun tangan. Pada saat itu, mata-mata itu akan melarikan diri setelah mendengar berita itu atau melakukan sesuatu yang gila dan nekat. Ia tidak mau menerima kedua hasil ini, ia ingin menangkap orang itu sendiri. Pada saat yang sama, di Akademi Ilmu Pengetahuan, Fan Fan meletakkan setelan baru di meja Fan Yiming. Apa yang kau lakukan? Fan Yiming, yang sedang bekerja di mejanya, menatap cucunya yang berharga. Fan Fan berkata, kakek, ganti baju lalu pergi ke kelompok kuda petir. Tidak. Fan Yiming seperti diinjak-injak. Anak nakal itu bahkan menyembunyikannya dariku. Siapa aku baginya? Aku kakeknya. Jika dia tidak memperlakukanku seperti kakeknya, aku juga tidak akan memperlakukannya seperti cucuku. Dengarkan aku, jangan menikah dengannya. Jika kau menikah dengannya, dia tidak akan membuatmu bahagia. Oh, kakek, kau seperti anak kecil. Fan Fan mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak memberitahumu karena kau tidak mampu menjaga rahasia itu. Tahukah kau betapa pentingnya rahasia itu bagi negara kita? Aku bisa melindungimu selama ini, bagaimana mungkin aku tidak bisa menjaga rahasia? Bagaimana mungkin sama? Lagi pula, bukankah dia bilang akan memberitahumu saat kita menikah? Aku tidak bisa makan atau tidur akhir-akhir ini. Mungkin aku akan mati sebelum kau menikah. Apa yang kau bicarakan? Aku akan mengabaikanmu jika kau mengatakannya lagi. Aku tidak peduli. Fan Yiming terkadang bertingkah seperti anak kecil. Kebenciannya terhadap Xia Feng sedalam kebencian anak kecil terhadap guru kelasnya. Fan Fan mendesah. Kakek,
Aku di sini untuk meminta kakek menemani seorang pejabat tinggi Pakistan ke grup kuda petir dan pimpinan angkatan udara. Ini masalah yang sangat penting. Kehadiran kakek akan menunjukkan ketulusan kami. Bersikaplah baik, ganti baju, lalu pergi. Tidak, aku tidak akan pergi apapun yang kakek katakan, kata Fan Yiming dengan keras kepala. Baiklah, kata Fan Fan. Kalau kakek pergi, aku akan meminta Xia Feng memberimu formula dan proses produksi X Secret Gold yang benar, agar kakek bisa membawanya pulang dan mempelajarinya. Bagaimana? Mata Fan Yiming tiba-tiba berbinar gembira. Kau serius? Tentu saja. Aku cucu kakek. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Fan Fan tampak serius dan sungguh-sungguh. Apakah dia akan mendengarkan kakek? Aku sedang mengandung anaknya, jadi dia akan mendengarkan apapun yang kukatakan. Fan Fan sedikit memajukan pinggangnya, perutnya yang sudah sedikit buncit tiba-tiba menjadi lebih menonjol. Sudah kuduga. Kalian berdua. Baiklah, sudahlah. Aku tidak ingin mengkritik gaya hidup kalian. Aku akan berubah. Fan Yiming mengambil jasnya dari meja dan pergi ke ruang tamu. Fan Fan meninggalkan kantor dan pergi ke kantornya sendiri di Akademi Ilmu Pengetahuan. Ia membuka pintu dan mendapati beberapa orang berseragam angkatan udara dan seorang pria Pakistan berpakaian tradisional. Kulitnya yang coklat muda, mata cekung, dan hidungnya yang mancung membuatnya tampak seperti orang Punjabi pada umumnya. Suku ini merupakan suku utama di Pakistan dan merupakan cabang dari ras Arya, sehingga ia mudah dikenali. Liang Xiao juga ada di kantor. Ia bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Fan Fan tersenyum. Sudah selesai. Kakekku mudah dibujuk. Terkadang dia seperti anak kecil. Fan Yiming memang bisa bersikap kekanak-kanakan, dan perempuan memang ahli dalam membujuk anak-anak. Aku juga pernah melakukannya di sini, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Beberapa kepala angkatan udara mendekat, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Fan Fan, masing-masing menyapanya dengan penuh kasih sayang sebagai kepala fan. Mereka bukan pejabat angkatan udara, melainkan anggota fakultas di Akademi Film Kyoto. Semuanya aktor veteran. Pria Pakistan itu bukanlah tokoh Pakistan, melainkan aktor Pakistan yang sedang belajar di akademi tersebut. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Fan Fan. Tentu saja, tidak masalah. Sekelompok aktor veteran itu tampak sangat santai. Apakah kalian semua sudah ingat apa yang harus dikatakan? Tanya Fan Fan lagi. Saya sudah ingat semuanya. Jangan khawatir, Kepala Fan, kami pasti akan menampilkan adegan ini dengan baik. Kata sekelompok aktor veteran itu. Oke, ayo pergi, kata Fan Fan. Sekelompok aktor veteran, dua sutradara berdada besar. Satu-satunya pemeran tambahan juga berganti setelan jas dan tampak bersemangat. Pertunjukan yang meriah akan segera dimulai. Beberapa sedan Red Flag berplat nomor khusus, dikawal dua SUV militer, tiba di kantor pusat Thunder Horse Group di Kyoto. Karyawan Thunder Horse berbaris di sepanjang jalan untuk menyambut, bahkan gadis-gadis berpakaian glamor memberikan bunga kepada mereka. Suasana terasa formal, megah, dan ramai. Apa yang dilakukan para pemimpin ini di sini? Tanya Huang Suewen penasaran di antara kerumunan. Qin Xiang, yang berdiri di sampingnya, berkata perlahan, saya dengar pria Pakistan itu adalah perwakilan militer Pakistan, seorang tokoh yang sangat penting. Dia di sini untuk melihat desain drone dan material baru Thunder Horse Group kita. Drone dan material baru kita masih dalam tahap desain, dan Pakistan akan berkunjung? Huang Suewen tampak terkejut. Qin Xiang berkata dengan tenang, apa yang kau tahu? Pakistan adalah saudara besi kita. Saya dengar dari Direktur Xia bahwa Pakistan akan menyewakan pelabuhan lain kepada kita kali ini. Ini adalah acara nasional, dan A sedang panik. Pakistan memiliki 3 pelabuhan. Salah satunya, Gwadar, dibangun dengan bantuan Tiongkok dan memiliki perjanjian sewa. Perjanjian ini telah mempersingkat rute transportasi minyak Tiongkok hingga 85%, sebuah manfaat strategis energi yang krusial. Meskipun Qin Xiang tidak menyebutkan pelabuhan lainnya, hal itu sudah cukup bagi Huang Suewen untuk memahami pentingnya masalah ini. Ia tiba-tiba menyadari, begitu. Ini adalah masalah kepentingan nasional. Pantas saja Direktur Xia begitu peduli dan bahkan mengatur agar kita menyambut tamu-tamu terhormat. Kata-kata serupa terucap dari Lu Sheng. Dan kemudian, banyak orang mengetahuinya. Xia Feng berjabat tangan dan berbasa-basi dengan tokoh-tokoh penting dari Pakistan dan Panglima Angkatan Udara. Ia sopan dan anggun. Dalam kesempatan seperti itu, ia bertindak seperti diplomat yang ulung. Fan Fan juga ada di rombongan, tetapi Liang Xiao tidak hadir. Tatapan Fan Yiming langsung tertuju pada Xia Feng. Matanya dipenuhi antisipasi dan kecemasan. Ia tidak peduli dengan urusan nasional. Ia hanya peduli pada formula dan proses produksi yang tepat untuk emas X rahasia Xia Feng. Ia seperti ilmuwan gila yang digambarkan dalam film, rela mengorbankan segalanya untuk mendapatkan rahasia ilmiah yang mereka inginkan. Setelah Xia Feng akhirnya selesai mengobrol dengan para pemimpin, Fan Yiming menghampirinya. Xia Feng,
Kapan kau? Xia Feng menyela. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan. Apakah kau dan Fan Fan berkolusi untuk menipuku? Tanya Fan Yiming, tak mau menunggu semenit pun. Xia Feng melirik Fan Fan di sampingnya, seolah meminta bantuan. Fan Fan memutar bola matanya ke arah kakeknya. Kakek, kenapa kau begitu cemas? Meskipun ada pesan dari atas, kau tak bisa mengatakannya sekarang. Serius. Fan Yiming kemudian terdiam. Xia Feng memimpin para pemimpin dan petinggi Pakistan kembali ke gedung kantor. Sambil berjalan, petinggi Pakistan itu berbicara kepada Xia Feng dalam bahasa Mandarin. Tuan Xia, aku akan melihat materi dan drone barumu. Aku sangat senang. Kau jenius terhebat yang pernah kutemui. Aku mengundangmu untuk mengunjungi Pakistan. Kau akan disambut dengan sangat meriah. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih. Saya pasti akan mengunjungi negara Anda. Tuan Xia, saya punya permintaan yang sederhana, kata orang penting Pakistan itu. Xia Feng berkata, Tuan Abbas, silakan. Sama-sama. Baiklah, Tuan Xia, bolehkah saya membawa sampel materi baru ini pulang? Mata orang penting Pakistan itu berbinar penuh harap. Xia Feng tampak ragu. Fan Fan mendekat, Tuan Xia, tolong setujui ini, Tuan Abbas. Xia Feng mengangguk. Baiklah, saya akan memotongnya nanti, dan Anda bisa membawanya pulang. Semoga Tuhan memberkati Anda, Tuan Xia. Anda adalah sahabat yang paling berharga bagi rakyat Pakistan. Abbas, dengan gembira, berjabat tangan kembali dengan Xia Feng. Rombongan itu tiba di ruang konferensi serbaguna. Xia Feng, bagaimana dengan janji yang Anda buat untuk saya? Sesampainya di ruang konferensi serbaguna, Fan Yiming menolak untuk pergi. Fan Fan mendesah tak berdaya. Kakek, kau benar-benar brengsek. Aku tidak bicara denganmu, aku bicara dengan cucuku, kata Fan Yiming. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, Fan Fan, pergilah dan sambut para pemimpin lainnya dulu. Kakek dan aku akan pergi ke kantorku dan memberikan barang-barangnya. Fan Fan memimpin yang lain ke ruang konferensi, sementara Xia Feng mengantar Fan Yiming ke kantornya. Di dalam, Xia Feng membuka berangkasnya dan mengeluarkan sebuah tas arsip dan sebuah USB drive. Ia baru saja memasukkan dokumen dan USB drive ke dalam berangkas hitam berkata sandi ketika King Chaiwe masuk. Ia buru-buru menutup kotak itu. Chaiwe, apa yang kau lakukan di sini? King Chaiwe berkata, Direktur Xia, aku datang untuk memberitahu bahwa para pemimpin sedang menunggumu di ruang konferensi serbaguna. Aku tahu, kata Xia Feng sambil menyerahkan berangkas itu kepada Fan Yiming. Fan Yiming berkata dengan bersemangat, Xia Feng, apa isi USB drive itu? Xia Feng terbatuk. Fan Yiming tampak mengatur napas, lalu terdiam. Dia berkata dengan canggung, saya mengerti. Saya pergi dulu. Kau akan pergi secepat ini? Xia Feng tampak terkejut. Saya tidak ingin ada rapat. Saya akan kembali mempelajari apa yang kau berikan. Itu saja. Saya pergi dulu. Fan Yiming segera pergi. Kakek, hati-hati, Xia Feng memperingatkan. Saya tahu. Kakek bahkan lebih banyak bicara daripada Fan Fan. Saat dia berbicara, Fan Yiming sudah meninggalkan kantor. Xia Feng hendak mengusirnya. Tetapi King Chaiwe berkata, Direktur Xia, apakah Anda perlu saya memberitahu para pemimpin bahwa Anda perlu menunggu sebentar sebelum pergi? Xia Feng berhenti dan berkata, Chaiwe, minta Lu Sheng untuk membawa beberapa orang untuk mengawal tetua Fan. Baiklah, saya akan segera ke sana. King Chaiwe berbalik dan meninggalkan kantor. Ketika Xia Feng menjadi satu-satunya yang tersisa di kantor, dia mendesah dalam hati. Meskipun kebenaran belum terungkap, dia tahu dia sudah hampir terungkap. Fan Fan masuk dan bertanya dengan cemas, sayang, aku melihat kakekku pergi sendirian. Bagaimana kabarnya? Kita akan tahu nanti, kata Xia Feng. Kakekku. Fan Fan sedikit khawatir. Xia Feng memegang tangannya, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Fan Fan dan berbisik, dengan Xiao dan 4 ksatria wanita yang melindunginya, dia akan baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Fan Fan. Xia Feng berkata, tunggu saja. Aku akan menangkap orang itu sendiri. Kalau begitu hati-hati, Fan Fan memperingatkan. Xia Feng mengangguk, lalu pergi ke berangkas lagi dan mengeluarkan kotak lain. Di dalamnya terdapat topeng kulit manusia wanita yang dibuat dengan indah dan satu set pakaian wanita. Saat Fan Fan memperhatikan Xia Feng mengenakan topeng kulit manusia, ia berseru kaget, bukankah itu insinyur Jerman, Anina? Xia Feng, sambil mengenakan wig pirang, berkata, taruh spons di beraku. Aku sedang terburu-buru. Fan Fan? 3 menit kemudian, Xia Feng telah berubah menjadi seorang pirang cantik. Anina kira-kira setinggi dirinya. Tubuhnya ramping dan proporsional, dan dengan 2 spons yang dijejalkan ke dadanya, ia benar-benar telah berubah menjadi seorang pirang dengan area dada montok dan bokong bulat.
Jika Fan Fan tidak menyaksikan seluruh proses itu, ia mungkin akan salah mengiranya sebagai Anina. Aku pergi, Xia Feng mencium pipi Fan Fan, lalu bergegas keluar. Setelah meninggalkan gedung kantor, Xia Feng masuk ke dalam Fan Great Wall perusahaan dan pergi. Saat ia keluar, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Lu Sheng, apakah King Chaiwe sudah menghubungimu? Tidak. Apa yang dia inginkan dariku? Tanya Lu Sheng. Apakah kau melihatnya? Ya, dia menelepon dari pintu kantorku. Mau kutanyakan padanya? Tidak. Suruh seseorang untuk memeriksa Liu Dun dan hubungi aku kembali. Xia Feng menutup telepon, menginjak pedal gas, dan mobil tembok raksasa melaju kencang. King Chaiwe curiga, sifat aslinya terbongkar. Seandainya dia segera menghubungi Lu Sheng dan menyampaikan pesannya, dia pasti baik-baik saja. Namun, dia tiba di pintu kantor Lu Sheng dan tidak masuk. Malah, dia menelepon, mengulur waktu. Siapa yang dia telepon? Siapa yang dia coba beri waktu? Apakah dia satu-satunya mata-mata? Apakah dia dan Liu Dun dekat? Apakah dia merayunya untuk mendapatkan rahasia? Seberapa banyak yang diketahui Liu Dun? Apa perannya dalam hal ini? Xia Feng merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Saat ini, dia hanya berjarak selapis tipis dari kebenaran. Dan yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan lapisan tipis itu. Ini adalah rencana keduanya untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Ia memasukkan dokumen dan USB drive itu ke dalam kotak yang dilindungi kata sandi dan menyuruh Fan Yiming pergi. Menginstruksikan King Chaiwe untuk memberitahu seseorang yang akan melindunginya. Ini akan memberi sinyal kepada para mata-mata bahwa kota itu berisi dokumen rahasia tentang formula dan proses produksi Secret X Gold yang benar. Para mata-mata juga akan memiliki teori mereka sendiri tentang USB drive tersebut, menduganya ada di drone baru Thunder Horse Group. Kedatangan Panglima Angkatan Udara dan seorang tokoh tinggi Pakistan akan menandakan intervensi nasional yang akan datang, dan ia hanya punya satu kesempatan sempurna ini untuk menuai hasilnya. Rencananya tidak sempurna, dan menemukan kekurangan tidaklah sulit. Tapi begitulah manusia. Terkadang kita harus mengambil risiko, meskipun kita tahu itu berbahaya, dan kita tidak ingin melewatkan kesempatan. Ding ling ling, ding ling ling, Xia Feng menjawab telepon. Lu Sheng, silakan. Liu Dun ada di labnya. Sepertinya sedang menulis laporan, kata Lu Sheng. Xia Feng mengerutkan kening. Mungkinkah Liu Dun tidak bersalah? Jika dia berkolusi dengan King Chaiwe, seharusnya dia sudah bertindak sekarang, tetapi dia ada di lab. Direktur Xia, dia masuk. Kendalikan dia lalu penjarakan dia secara diam-diam. Xia Feng menutup telepon. Sementara itu, sebuah sedan Hongqi melaju di jalan raya menuju Kyoto. Pengemudinya adalah Fan Yiming, meninggalkan kota Bailu. Setelah meninggalkan kota Bailu, jalanan lengang dan lalu lintas lancar. Tetapi sebagai seorang pria tua, Fan Yiming mengemudi dengan lambat, hanya sekitar 40 atau 50 mil per jam. Sebuah truk kontainer mendekat dari depan. King Chaiwe meletakkan teleponnya dan mendekati pintu kantor Lu Sheng. Mengetuk 2 kali. Masuk, suara Lu Sheng menggema dari kantor. King Chaiwe mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Langkahnya ringan dan santai, mengingatkan pada seekor kupu-kupu, penuh keindahan. Wajahnya memancarkan senyum menawan, perasaan hangat dan ramah. Semua ini adalah tanda-tanda suasana hati yang baik. Lu Sheng berdiri dan berjalan ke arah King Chaiwe, lalu berkata, Sekretaris King, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? King Chaiwe menjawab, Direktur Xia meminta saya untuk datang. Ia berhenti sejenak, menunggu Lu Sheng bertanya. Apakah Direktur Xia punya tugas untuk saya? Lu Sheng bergerak ke sisinya, sejajar dengannya. King Chaiwe berkata, Direktur Xia meminta saya untuk meminta Anda membawa beberapa orang untuk melindungi Tuan Fan Yiming. Cepat pergi. Tuan Fan Yiming seharusnya masih di tempat parkir. Benarkah? Tatapan Lu Sheng tampak aneh, dan sedikit seringai tersungging di sudut mulutnya. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Apa yang Anda tertawakan? Lu Sheng tertawa, dan senyum di wajah King Chaiwe menghilang. Lu Sheng berkata, Sekretaris King, Anda terlihat gugup. Mengapa? Benarkah? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya sudah menyampaikan pesan Direktur Xia. Terserah Anda mau pergi atau tidak. King Chaiwe menarik diri dan menuju pintu. Lu Sheng tiba-tiba meraih lengan King Chaiwe. King Chaiwe merontak keras, tetapi tangan Lu Sheng seperti penjepit besi yang mencengkeram lengannya. Ia tak bisa melepaskan diri sama sekali. Ia tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Kenapa kau tidak meminta bantuan? Kata Lu Sheng. Aku. King Chaiwe tidak berani meminta bantuan. Ikut aku akan membawamu ke suatu tempat. Lu Sheng menarik King Chaiwe ke pintu. Kau mau membawaku kemana? Wajah King Chaiwe sudah pucat pasi. Saat ini, ia sepertinya menyadari sesuatu. Matanya penuh ketakutan dan ketegangan. Kau akan segera tahu,
kata Lu Sheng. Desis. Suara kain robek terdengar di kantor. King Chaiwei merobek baju dan branya. Sepotong pakaian seputih salju tiba-tiba terekspos, gemetar, halus, dan lembut. Tak dapat disangkal bahwa area dadanya memiliki daya tarik yang impulsif. Lu Sheng tertegun sejenak. Apa yang ingin kau lakukan? Kak Sheng, aku selalu menyukaimu, tapi aku tak berani mengungkapkannya padamu. Kau hanya menginginkanku. Aku sungguh tak sanggup menahan rasa rindu ini. Berikan aku. Sambil berbicara, tubuhnya seperti ikan loah yang menyelam ke dalam pelukan Lu Sheng, dan kakinya yang seputih salju menekan dada Lu Sheng tanpa ampun. Apa kau benar-benar menyukaiku? Lu Sheng tampak terkejut. Jangan bicara, cium aku. King Chaiwei memejamkan mata. Kak Sheng, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, aku akan menuruti apapun yang kau mau. Namun, Lu Sheng tidak bergerak. Saat itu, salah satu tangan King Chaiwei diam-diam merogoh rok seragamnya. Ketika tangan itu terjulur lagi, ada sebuah alat suntik kecil seperti pulpen di telapak tangannya. Ini adalah senjata tersembunyi untuk membunuh. Namun, sebelum King Chaiwei sempat menusuk dirinya sendiri dengan jarum suntik, tinju Lu Sheng menghantam perutnya. King Chaiwei mengerang, seluruh tubuhnya lemah seperti lobster. Tepat saat itu, telapak tangan Lu Sheng menghantam lehernya. King Chaiwei ambruk, kakinya yang seputih salju terhimpit di lantai yang dingin. Area dadanya yang montok dan putih terhimpit di bawahnya. Rata. Sialan. Kenapa kau tidak merayuku sebelumnya? Sekarang karena ada yang salah, kau merayuku. Lu Sheng bergumam pada dirinya sendiri, lalu menendang pinggul King Chaiwei lagi. Ia tidak menggunakan banyak tenaga, ia hanya menggoda. Beberapa menit kemudian, Lu Sheng meninggalkan kantornya dan langsung menuju lab material. Xia Feng memberinya 2 misi menangkap King Chaiwei, dan mengawasi Liu Dun. Di lab material, Liu Dun sedang mengetik rencananya. Ia tampak serius, asyik dengan pekerjaannya, bahkan tidak melirik ke atas ketika Lu Sheng muncul di pintu kantornya. Tuan Li, apakah Anda masih sibuk? Tanya Lu Sheng. Liu Dun akhirnya mendongak dan melihat Lu Sheng di pintu. Senyum tiba-tiba merekah di wajahnya. Ini saudara Lu. Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada, hanya inspeksi keselamatan rutin, kata Lu Sheng. Tahukah Anda, kita harus melakukan inspeksi ini lebih dari selusin kali sebulan. Saya sudah muak dengan itu. Liu Dun berkata, itu hanya pekerjaan. Begini, saya sama seperti Anda. Saya harus bergegas menyiapkan rencana. Direktur Xia sudah menunggu. Kalau begitu, Anda sibuk saja. Saya juga akan bekerja. Lu Sheng berbalik dan pergi tanpa henti. Misi Xia Feng baginya hanyalah mengamati apa yang sedang dilakukan Liu Dun, bukan untuk menangkapnya. Setelah Lu Sheng pergi, Liu Dun kembali bekerja, dengan keseriusan dan konsentrasi penuh. Di tempat lain, di jalan raya menuju Kyoto, sebuah truk kontainer tiba-tiba oleng. Bobotnya yang bertonton membawa inersia yang luar biasa saat menabrak sedan Hongqi yang dikendarai Fan Yiming. Fan Yiming menginjak rem mendadak. Ia mengemudi pelan, tetapi sedan Hongqi tiba-tiba berhenti mendadak. Truk kontainer itu juga mengerem, menghindari tabrakan. Pintu penumpang truk kontainer terbuka, dan seorang pria bersenjata berseragam tempur hitam dan rompi anti peluru, bersenjata senapan serbu M4 buatan Amerika yang dilengkapi peluncur granat M203, membuka pintu penumpang dan berlari ke arah mobil Fan Yiming. Di belakangnya, pintu truk kontainer juga terbuka, dan 4 pria bersenjata yang sama beratnya melompat keluar dan mengepung mobil Fan Yiming dari kedua sisi. Kelima pria bersenjata itu menutupi wajah mereka, tetapi tubuh mereka yang berotot dan agak berlebihan menunjukkan bahwa mereka bukan orang Asia, melainkan pria bertubuh besar, berkulit putih atau hitam. Fan Yiming begitu ketakutan sehingga ia lupa mundur dan melarikan diri. Meskipun ia berpikir demikian, sia-sia, karena 2 pria bersenjata secara bersamaan menembak kedua ban mobilnya. Tidak ada suara tembakan. Semua senjata pria bersenjata itu dibungkam, membuat suaranya hampir tak terdengar. Salah satu pria bersenjata itu mengulurkan tangan untuk mencengkeram pintu sedan bendera merah. Tepat pada saat itu, sebuah peluru, entah dari mana, mengenai kepalanya, seketika meledakkan separuh kepalanya. Darah dan isi otak berhamburan ke jendela mobil, dan tubuhnya, dengan hanya separuh kepalanya yang tersisa, jatuh menghantam pintu mobil, meluncur ke tanah. Fan Yiming belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan seumur hidupnya. Menyaksikan seluruh kejadian itu, ia menjerit dan pingsan di kursi pengemudi. Bang, bang, bang. Hampir segera setelah pria bersenjata yang terbunuh itu jatuh ke tanah, keempat pria bersenjata yang tersisa menentukan lokasi penembak jitu dan melepaskan tembakan ke arah itu. Salah satu pria bersenjata itu mengeluarkan bahan peledak asap dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke arah penembak jitu. Pengemudi truk kontainer itu berbalik, tanpa membuang waktu sedetik pun. Kerak! Jendela mobil pecah ketika peluru lain melesat masuk dari arah lain. Peluru ini menembus jendela samping,
menembus telinganya sebelum menembus otaknya. 2 dari 6 pria bersenjata itu tewas seketika. 4 sisanya berlindung di samping sedan Red Flag milik Fan Yiming. Asap dari granat asap mengaburkan penembak jitu di kedua sisi, membutakan mereka. Kalaupun mereka melakukannya, mereka tidak akan berani menembak, karena Fan Yiming, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, sedang duduk di dalam mobil. Hanya umpan seperti Fan Yiming yang bisa memancing ular itu keluar, tetapi umpan semacam itu punya kelemahan jika ia disandera. Ia akan menjadi masalah besar. Serat orang tua itu keluar. Teriak seorang komandan angkatan bersenjata cepat dari balik asap. Dan kotak itu. Salah satu pria bersenjata menutupi tembakan komandan sementara 2 lainnya membuka pintu mobil. 1 orang mengambil brankas dari kursi penumpang, sementara yang lain meraih tangan Fan Yiming dan menyeretnya keluar. Setelah mengosongkan magasin, komandan itu memanggil melalui telepon satelit, kode A120, Raja Ular. Kami disergap. Kami sedang mencoba melarikan diri dari pegunungan bersama para sandera. Tolong atur penyelamatan. Tiba-tiba, sebuah truk pikap melaju kencang ke arah mereka dari arah grup kuda petir. Ada kendaraan datang pukul 6. Seorang pria bersenjata tiba-tiba berteriak, turunkan. Namun sebelum pria bersenjata itu sempat menembak, truk pikap itu berhenti, dan sebuah suara melengking terdengar dari sisi pintu, kode A120, Raja Ular. Aku penyelamatmu. Jangan tembak. Salah satu dari kita. Komandan itu tampak terkejut. Saat ia meminta bantuan, benda itu turun dari langit. Kecepatan mereka sungguh mencurigakan. Buka kotak itu. Kata suara itu. Ada pelacak di dalamnya, kita akan dilacak. Buka kotaknya, ambil isinya, lalu kita akan keluar dari sini. Meskipun dipenuhi kecurigaan, sang komandan tidak punya waktu untuk berpikir atau bernalar dalam situasi ini. Ia memilih pendekatan paling sederhana, mengarahkan kacamata penglihatan malamnya ke arah truk pikap. Berdiri. Kepala seorang wanita pirang menyembul dari sisi kap mesin sebelum mundur. Cepat. Kita tidak punya waktu. Buka kotaknya, ambil isinya, dan sandera. Komandan mengeluarkan perintah baru. Seandainya pihak lain itu orang Asia, ia pasti akan tetap skeptis. Tetapi karena ia seorang perempuan kulit putih, ia memaksakan diri untuk percaya bahwa si piranglah kontaknya. Seorang pria bersenjata mengarahkan pistolnya ke kunci brankas dan menarik pelatuknya. Kuncinya terbuka, dan ia mengulurkan tangan untuk membuka tutupnya. Boom! Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari kotak itu, diikuti oleh suara gemuruh dan gelombang kejut yang tak tertahankan. Kotak itu tidak hanya berisi dokumen rahasia dan drive USB, tetapi juga sebuah granat kejut. Silau dan gegar otak melumpuhkan keempat pria bersenjata itu, yang jatuh ke tanah satu persatu, tetapi tetap tak sadarkan diri. Di tengah penglihatan kabur dan pusing, sang komandan melihat seorang pirang pucat muncul di hadapannya, lalu menusukkan gagang pistol ke kepalanya. Itulah hal terakhir yang dilihatnya. Setelah itu, kesadarannya tenggelam dalam kegelapan, tak menyadari apapun. Si pirang itu tak lain adalah Xia Feng. Riasannya, yang menyamar sebagai Anina, hanyalah upaya untuk menipu Qin Caiwei, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terbukti krusial saat ini. Komandan adalah orang pertama yang pingsan akibat tendangan Xia Feng, tetapi 3 detik kemudian, 3 orang lainnya mengalami nasib yang sama. Semuanya terkena popor senapan runduk XL2500 di kepala, membuat mereka pingsan. Fan Yiming juga jatuh ke tanah, tetapi ia sudah pingsan dan tidak terpengaruh oleh granat kejut. Xia Feng merebut senjata orang-orang bersenjata itu dan kemudian menembakkan beberapa peluru dengan senapan runduk XL2500-nya ke arah tubuh-tubuh yang terluka. Setelah melakukan ini, Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya dan berkata, kalian semua pergi. Jangan kembali ke kelompok kuda petir untuk saat ini. Kalau begitu aku akan memilih gaun pengantin. Suara Liang Xiao terdengar dari telepon satelit. Ya, dan aku akan kembali malam ini. Aku ingin makan salmon goreng buatanmu. Ikan baik untuk bayi. Xia Feng berkata. Otaknya mengerubunginya. Apakah ia harus menyebutkan makan ikan saat ini? Tang Yuyan tiba, ditemani sekelompok besar agen dari Biro 101. Namun, satu-satunya tugas Xia Feng untuk Biro 101 adalah mengumpulkan mayat-mayat. Sebelum Biro 101 tiba, Xia Feng sudah mengurus semuanya, termasuk pakaiannya dan topeng kulit manusia. Tang Yuyan mengerutkan kening saat melihat kedua mayat yang dimutilasi oleh senapan runduk XL2500. Kalian benar-benar harus melakukan ini? Tanya Xia Feng. Apalagi yang kalian ingin aku lakukan? Berbicara dengan mereka? Meyakinkan mereka untuk menyerahkan para sandera? Kalian tahu bukan itu maksudku. Maksudku, kenapa kalian melepaskan begitu banyak tembakan? Kata Tang Yuyan, menatap Xia Feng dengan tatapan curiga. Xia Feng bukan orang yang bisa dibodohi. Aku kesal, jadi aku melepaskan beberapa tembakan lagi. Apa itu masalah? Tanya Xia Feng. Tentu saja, tidak masalah. Tang Yuyan tidak membahas masalah itu lebih lanjut, dan mengganti topik pembicaraan. Menurutmu siapa orang-orang ini?
Xia Feng melirik komandan yang masih pingsan. Perlengkapan mereka lengkap, dan setara dengan perlengkapan pasukan Delta AS. Kemampuan tempur mereka luar biasa. Saya menduga mereka adalah komando pasukan Delta paling elit. Namun, saya yakin Anda tidak akan menemukan apapun pada mereka yang dapat membuktikan identitas mereka. Sekalipun mereka menemukannya, AS tidak akan mengakui mereka. Apakah Anda menangkap mata-mata itu? Satu kecil, dan satu besar, kata Xia Feng. 2. Tanya Tang Yuyan heran. Apakah Anda yakin? Xia Feng mengangguk. 80%. Siapa itu? Saya akan segera menangkapnya, kata Xia Feng. Bukankah kita sepakat 2 hari? Sekarang hanya 1 hari. Kembalilah dalam sehari. Anda tidak punya keputusan akhir dalam masalah ini. Xia Feng tersenyum. Itu ide Fan Fan. Saya tidak bisa membuat keputusan, tapi dia bisa, kan? Jangan gunakan wanita itu untuk menekan saya. Emosi Tang Yuyan sedikit tak terkendali. Xia Feng mendesah. Yuyan, bawa orang-orang ini kembali dulu dan interogasi mereka. Mungkin kau bisa mendapatkan informasi berharga. Gudang senjata Le Ima milikku, dan aku yang memegang keputusan akhir. Aku akan menangkapnya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kuselidiki. Apa yang ingin kau selidiki? Tang Yuyan menatap Xia Feng. Kau akan tahu, tapi tidak sekarang. Xia Feng berbalik dan berjalan menuju Fen Yiming yang masih pingsan. Tunggu, panggil Tang Yuyan. Kau? Xia Feng meliriknya. Ada lagi yang ingin kau katakan? Apa kau membenciku? Kenapa kau berpikir begitu? Tanya Xia Feng. Itulah perasaan yang kau berikan padaku. Tang Yuyan diliputi emosi. Sudah kubilang, kau tidak punya hak atau wewenang untuk membenciku, tapi aku punya hak dan wewenang untuk membencimu. Xia Feng merentangkan tangannya. Kalau begitu, silakan saja membenciku. Aku akan kembali sekarang. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Kau? Tang Yuyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya, tak bisa keluar. Ia bilang ia punya hak dan wewenang untuk membenci Xia Feng, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tahu ia sama sekali tidak membencinya. Namun, ia tidak punya kualifikasi atau hak seperti itu. Jika Xia Feng tidak menyelamatkannya, ia pasti sudah mati di pegunungan bersalju Tawang, Provinsi Barat. Apa yang disebut pertunangannya dengan Xia Feng sebenarnya hanya mungkin terjadi karena tekanan tanpa henti dan taktik licik keluarga Tang. Tanpa semua ini, akankah Xia Feng duduk bersamanya untuk membahas pernikahan? Ia berutang budi pada Xia Feng yang takkan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Jadi bagaimana mungkin ia membencinya? Xia Feng menggendong Fen Yiming yang tak sadarkan diri dan berjalan menuju Fan. Xia Feng bajingan, teriak Tang Yuyan. Xia Feng seolah tak mendengar. Ia menempatkan Fen Yiming di sofa kursi belakang, masuk, menyalakan mobil, dan melaju menuju markas Thunder Horse Group. Bajingan atau bukan, ia tak peduli lagi. Ia telah setuju untuk bertemu dengan Tang Yuyan dalam 2 hari. Bukan karena Tang Yuyan sekarang menjadi Direktur Biro 101 dan ia harus mematuhinya. Alasannya adalah karena ia tidak bisa membiarkan Tang Yuyan memasuki Thunder Horse Group dan melakukan investigasi besar-besaran terhadap karyawannya. Karena hal itu akan menyebabkan kekacauan di dalam organisasi. Alasan lainnya adalah ia ingin menangkap mata-mata itu secara pribadi dan menginterogasinya untuk memastikan apakah ia telah membocorkan informasi tentang perjalanan Long Bing ke Jepang. Jika demikian, ia bisa segera memanggil Tang Yuyan dan menyuruhnya dibawa pergi. Jika tidak, pasti ada orang lain yang membocorkan informasi tentang misi Long Bing ke Jepang. Mencoba membunuh istrinya sama seperti mencoba membunuh anaknya sendiri. Ia harus mencari tahu. Saat mobil mencapai kota Baima, Fen Yiming tiba-tiba tersadar. Ia tersentak berdiri, lalu berteriak, berhenti berteriak, kakek, kata Xia Feng sambil mengerem mobil. Mendengar dan melihat suara Xia Feng, Fen Yiming sedikit tenang. Di mana tempat ini? Kota Bailu, apa kau tidak melihat wanita penjual panekuk di pintu masuk? Dia adalah wajah kota Bailu, kata Xia Feng sambil tersenyum. Nak, aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Fen Yiming melihat sekeliling, baru saja aku melihat seorang pria bersenjata berdiri di samping pintu mobilku, lalu separuh kepalanya terlepas. Benarkah? Xia Feng berkata, benar. Kau hampir mati. Aku membunuh orang-orang itu dan merebutmu kembali dari tangan mereka. Di mana benda-benda itu? Fen Yiming berkata dengan gugup, kau memberiku kotak kata sandi. Di mana kotaknya sekarang? Cepat beritahu aku. Xia Feng mendesah, kotaknya telah meledak. Sepertinya aku harus memperbaikinya lagi. Mengulang? Ya, memperbaikinya lagi. Otakku bukan komputer. Bagaimana aku bisa mengingat begitu banyak hal? Dan yang kuberikan padamu adalah berkas dan data asli. Semuanya telah meledak. Bagaimana mungkin aku tidak memperbaikinya lagi? Xia Feng mendesah. Oh, semua kerja keras selama ini sia-sia. Ini, Fen Yiming ingin menghibur Xia Feng,
Tetapi ketika ia berpikir bahwa masalah ini disebabkan olehnya, ia tak dapat berkata-kata. Kakek, bersabarlah sebentar. Aku akan memberikannya setelah selesai. Oke? Kata Xia Feng. Hanya itu yang bisa kulakukan. Tapi lain kali, kakek harus membuat salinan dan fotokopinya. Jangan membuat kesalahan bodoh yang sama seperti hari ini, Fan Yiming memperingatkan. Baiklah, aku akan mengingatnya. Soal pernikahanku dengan Fan Fan. Kakek tidak mencoba menggunakan ini sebagai alasan untuk menundanya. Kan? Sudah kubilang, tidak mungkin. Fan Yiming berkata dengan bersemangat, kakek telah menghamili cucu perempuanku. Kakek harus menikahinya, lebih cepat lebih baik. Xia Feng? Sebenarnya dia bermaksud membicarakan hadiah pertunangan atau semacamnya. Tetapi Fan Yiming menganggapnya begitu, dan saking bersemangatnya, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Dia melepaskan kopling, dan mobil tembok besar melaju kencang lagi. Saat memasuki gerbang, Xia Feng melihat Lu Sheng berdiri di samping ruang jaga. Dia bertanya dengan santai, apa yang dia lakukan? Lu Sheng berkata, dia sedang menyusun rencana di laboratorium. Xia Feng menoleh ke arah Fan Yiming yang duduk di sofa di kursi belakang. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi Lu Sheng mengerti dan mendekat ke jendela taksi, lalu berbisik di telinga Xia Feng. Aku tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Dia terlihat normal, dan kupikir dia juga normal. Jangan khawatir. Xia Feng bertanya, bagaimana dengannya? Dia, keindahan King Chai Wei yang seputih salju tiba-tiba muncul di benak Lu Sheng. Ia tersenyum, aku menguncinya di ruang tugasku, menguncinya, dan meminta seseorang untuk mengawasinya. Dia tidak bisa kabur. Kalau begitu aku akan ke sana dan memeriksanya. Xia Feng menyalakan mobil dan pergi. Fan Yiming duduk di kursi pengemudi, raut wajahnya tampak curiga. Cucu, apa yang kau bisikan dengan pria besar itu? Apa yang kau rencanakan? Xia Feng berkata, kakek, beraninya kau berkata begitu? Bukankah semua masalah ini disebabkan oleh ketidaksabaranmu? Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu, dan kau masih berani mengkritikku? Mari kita bicarakan tentang hadiah pertunangan. Cicitku akan segera lahir, dan kau harus membelikannya rumah, kan? Kata Fan Yiming. Xia Feng? Siapa bilang kakek ini tidak peduli dengan tren zaman? Begitu mobil berhenti, Fan Fan berlari keluar dari gedung kantor. Ia tampak cemas, tetapi ketika melihat Xia Feng dan Fan Yiming keluar dari mobil, beban berat di hatinya terangkat. Suamiku. Fan Fan menghambur ke pelukan Xia Feng. Suaranya sedikit bergetar karena gembira. Aku senang kau kembali. Aku sangat khawatir, sangat khawatir. Fan Yiming terbatuk. Akhirnya, Fan Fan mengangkat kepalanya dari pelukan Xia Feng dan melirik Fan Yiming. Kakek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Fan Yiming. Kenapa batuk? Tanya Fan Fan. Fan Yiming tersedak dan menunjuk hidungnya. Apa aku kakekmu yang sebenarnya? Ya, kata Fan Fan. Fan Yiming berkata dengan kesal, kalau begitu kau hanya memeluknya dan tidak memelukku. Apa maksudmu? Sekarang kau sudah punya suami? Kau bahkan tidak menginginkan kakekmu lagi? Fan Fan akhirnya melepaskan pelukan Xia Feng. Ia meraih tangan Fan Yiming dan berkata, kau seperti anak kecil. Biarkan aku membantumu beristirahat. Ngomong-ngomong, apa kau terluka? Fan Yiming memelototi Xia Feng. Ingat, ini rumah cicitku. Kau juga akan membelikan cucuku mobil. Siapa yang tidak menginginkan rumah dan mobil saat menikahkan putri mereka sekarang? Xia Feng berkata, kakek, kalau kau terus begini, aku akan mengabaikanmu. Oke, jangan bicara lagi. Kakek dan cucu itu bergumam saat mereka memasuki gedung kantor. Lu Sheng juga datang, dan Xia Feng mengikutinya ke ruang kerjanya. Dua penjaga keamanan Thunder Horse Group berdiri di pintu. Melihat Xia Feng dan Lu Sheng mendekat, mereka berdiri tegak. Kemudian salah satu dari mereka membuka kunci ruang tamu dan mendorong pintu hingga terbuka. Xia Feng masuk, langsung melihat King Chai Wei terbaring di tempat tidur. Tangan dan kakinya terikat tali. Dadanya terbuka. Matanya terpejam, tak bergerak. Itu. Lu Sheng berkata dengan canggung, bukan aku yang melakukannya. Dia merobeknya sendiri. Aku mencoba menutupinya, tetapi pakaiannya robek, jadi aku tidak bisa. Xia Feng tampak tidak menyadari kata-kata Lu Sheng. 5 detik setelah melihat King Chai Wei, ekspresinya tiba-tiba mengeras. Ia segera berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh leher King Chai Wei. King Chai Wei kaku, tetapi tidak terlalu kaku. Leher seperti itu hanya bisa ditemukan pada orang mati, dan mereka yang telah mati lebih dari 1 jam. Dan 1 jam sebelumnya, Xia Feng mengejar Fan Yiming. Lu Sheng tampaknya menyadari sesuatu. Ia pun mendekat ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangan King Chai Wei. Pergelangan tangan King Chai Wei terasa dingin dan tak berdenyut. Bagaimana ini mungkin?
Ia berhenti sejenak, lalu mengamuk. Kalian berdua bajingan. Masuk ke sini. Lu Sheng meraung kaget dan marah. Dua petugas keamanan masuk, menatap Lu Sheng dengan gugup, masih belum menyadari apa yang telah terjadi. Lu Sheng hendak menceramahi mereka, tetapi Xia Feng menghentikannya. Xia Feng bertanya, apakah kalian berdua menjaga pintu sejak awal? Kedua petugas keamanan itu mengangguk serempak. Salah satu dari mereka dengan gugup berkata, Tuan Xia, kami telah menjaga pintu sejak awal. Kami belum pergi, apa yang terjadi? Xia Feng melanjutkan, apakah ada orang di sini sejak saat itu? Kedua petugas keamanan itu saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Pergi. Jangan beritahu siapapun tentang ini, kata Xia Feng. Kedua petugas keamanan itu menjawab dan meninggalkan ruang jaga. Hati Xia Feng terasa berat. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Qing Caiyue bisa mati? Apakah karena pembunuhan atau mengakhiri hidup? Seorang wanita yang begitu sombong dan takut akan rasa sakit, mungkinkah ia berani mengakhiri hidup? Kematian Qing Caiyue diselimuti misteri. Direktur Xia, mungkinkah wanita jahat ini mengakhiri hidup karena takut dihukum? Tanya Lu Sheng. Bagaimana menurutmu? Lu Sheng menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Xia Feng berkata, awasi tubuhnya. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Dan awasi juga barang-barangnya. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Kau tidak akan menelepon polisi? Tanya Lu Sheng. Xia Feng berkata, jangan panggil polisi untuk saat ini. Lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah berkata demikian, ia meninggalkan ruang jaga dan menuju laboratorium material. Semua petunjuk mengarah pada Qing Caiyue sebagai mata-mata, dan kematiannya dapat dengan mudah diartikan sebagai mengakhiri hidup karena takut dihukum. Kasus ini tampak selesai, tetapi Xia Feng tidak melihatnya seperti itu. Ini semua terlalu normal, terlalu sederhana. Mata-mata itu telah mengintai di sampingnya, bersembunyi di dalam kelompok kuda petir, menunggu hingga materi baru lahir. As telah membangun proyek materi baru yang serupa. Mungkinkah mata-mata itu mati begitu saja? Mungkinkah mata-mata itu wanita serakah seperti Qing Caiyue? Ini tidak mungkin sesederhana itu, dan mata-mata itu jelas bukan seseorang sekali Qing Caiyue. Qing Caiyue hanyalah bidak catur yang ia korbankan. Dalam catur, langkah ini dikenal sebagai mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Laboratorium materi tepat di depan mata Xia Feng, dan ia pun masuk. Para staf di dalamnya masih sibuk, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat Xia Feng masuk, ia meminta mereka pergi. Keramaian mereda, dan laboratorium menjadi sunyi. Xia Feng berjalan menuju kantor Li Youdun. Mata kirinya sedikit berkedut, dan penghalang yang menghalangi pandangannya pun lenyap. Li Youdun muncul, masih membungkuk di atas mejanya, tampak serius dan fokus. Apa yang terjadi di dunia luar tampaknya bukan urusannya, dan ia pun tak peduli. Xia Feng meningkatkan intensitas penglihatan sinar X-nya dan memeriksa Li Youdun. Li Youdun tak bersenjata, dan laci meja di sampingnya pun tak berisi senjata apapun. Bahkan pistol pun tak ada, bahkan pemotong kertas pun tak ada. Li Youdun tampak normal. Semua tuduhan terhadapnya hanyalah fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, bibir Xia Feng melengkung membentuk seringai. Bertindak berlebihan menjadi artifisial. Jika sesuatu terlalu sempurna, ia sendiri menjadi cacat. Xia Feng mengulurkan tangan dan mengetuk pintu kantor. Li Youdun bahkan tak mendongak, hanya berkata, masuk. Xia, Lei masuk. Li Youdun melirik Xia Feng. Menyadari itu Xia Feng. Ia berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Xia, Anda di sini untuk melihat lamaran, kan? Untuk apa repot-repot datang langsung? Hubungi saja saya, dan saya akan membawanya. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Kapan itu terjadi? Apa, kapan itu terjadi? Li Youdun tampak bingung. Kenapa? Xia Feng menanyakan pertanyaan keduanya. Ekspresi Li Youdun menjadi sedikit gugup. Tuan Xia, ada apa denganmu? Kenapa kau menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Berhenti berpura-pura. Kata Xia Feng dengan marah, percuma saja, aku tahu kau mata-matanya. Ah, aku. Li Youdun tampak terkejut, tetapi matanya berkedip-kedip. Xia Feng mencibir, kau sudah lama bersembunyi di grup kuda petir, mencuri rahasia grup kuda petir untuk Amerika Serikat. Kau menghasut Qing Caiyue untuk bekerja untukmu. Kau tidak hanya memanfaatkannya, kau juga membunuhnya setelah memanfaatkannya. Di permukaan, Qing Caiyue adalah mata-mata wanita yang dihasut oleh Amerika Serikat. Dia merayumu, mencuri formula dan sampel emas rahasia X, lalu mengirim rahasia itu ke Amerika Serikat. Tapi kau bisa menipu orang lain, kau tidak bisa menipuku. Tuan Xia, aku bukan mata-mata. Kau bergabung dengan grup kuda petir di saat grup kuda petir sangat membutuhkan ilmuwan material. Kau direkrut ke grup kuda petir oleh Qing Caiyue melalui perusahaan pemburu. Bahkan, sejak awal, Qing Caiyue menjadi mangsamu, kan? Setelah kau bergabung dengan grup kuda petir,
Kau terus mengintai, menunggu kesempatan. Targetmu adalah material baru grup kuda petir, kan? Liu Dun terdiam. Xia Feng melanjutkan, King Chaiwei tidak menyangka ia akan membiarkan serigala masuk rumahnya, dan ia akan menjadi mangsanya. Ia gadis yang sombong, muda dan cantik, tetapi tanpa rencana licik. Kau menjalin hubungan rahasia dengannya, dan tanpa sadar ia menjadi kambing hitammu. Kau mengirimkan data penelitian awal tentang Secret X Gold, beserta susunan unsur karbonnya, ke Amerika Serikat, tempat mereka juga telah memulai proyek material baru yang serupa. Sayangnya, penelitian awal gagal, dan proyek AS juga tidak berhasil. Kau bersembunyi lagi, menunggu kesempatan baru. Kemudian, aku sendiri yang turun tangan, menyelesaikan masalah tersebut, dan lahirlah Secret X Gold. Kau tak bisa menahan diri, dan itulah mengapa hari ini terjadi, kan? Liu Dun tetap diam. Ia menatap Xia Feng dengan ekspresi rumit, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Aku pikir kehadiranmu mungkin ada hubungannya dengan pusat penelitian AI di AS, kan? Kilatan aneh melintas di mata Liu Dun. Aku mendapatkan materi yang bukan dari dunia ini, dan aku memiliki evolusi yang melampaui seluruh umat manusia. Lembaga pemikir Amerika pasti telah melakukan penelitian dan prediksi yang menargetkanku. Mereka telah melakukannya, dan itulah mengapa kau di sini, kata Xia Feng. Setelah menghela napas, Liu Dun akhirnya berbicara. Tuan Xia, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku tidak tahu mengapa kau menganggapku mata-mata Amerika. Aku mengenalmu, dan aku tahu kau cenderung berpegang teguh pada keyakinanmu. Tapi aku ingin memberitahumu, aku tidak. Aku sungguh mencintai King Chaiwei. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Liu Dun, apakah itu nama aslimu? Tanya Xia Feng. Tadi, ketika aku memberitahumu bahwa King Chaiwei sudah mati, kau bahkan tidak berkedip. Sekarang kau mengatakan kau mencintainya. Apakah kau menghina kecerdasanku, atau dirimu sendiri? Liu Dun kembali terdiam. Jika ini bukan kesempatan terakhirmu untuk menyerang hari ini, kau pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu. Tapi kau tidak bisa menahan diri. Saat kau membuat keputusan itu, kau sudah siap mengorbankan King Chaiwei, kan? Senyum getir tersungging di sudut mulut Liu Dun. Aku sudah bicara begitu banyak, apa kau tidak mau mengakuinya? Tuan Xia, aku tidak tahu kenapa kau salah paham. Kau memintaku untuk mengakuinya, tapi aku tidak bisa. Tapi aku tahu aku tidak bisa melanjutkan ini. Jika kau punya bukti, serahkan saja ke penegak hukum, kata Liu Dun. Xia Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, memperlihatkan pistol Viper. Tatapannya dingin. Tidak ada penegak hukum. Aku bisa membunuhmu sekarang juga kalau aku mau. Liu Dun tetap tenang. Dia tidak mengakuinya, tetapi perilakunya beberapa menit terakhir menunjukkan bahwa dia sudah mengakuinya secara implisit. Seorang ilmuwan, orang biasa, yang menghadapi tuduhan seserius itu dan sebuah senjata, tidak mungkin bisa tetap setenang itu. Meskipun King Chaiwei mengkhianatiku, menurutku, dia bukanlah orang yang pantas mati. Kaulah yang paling pantas mati, kata Liu Dun dengan tenang, kalau begitu tembak saja. Xia Feng menarik pelatuknya. Terdengar bunyi, klik pelan, tetapi tidak ada peluru yang keluar dari pistol Viper. Liu Dun bahkan tidak berkedip. Keberanian seperti itu, ketenangan seperti itu dalam menghadapi kematian, adalah sesuatu yang bahkan Xia Feng tidak bisa capai. Apa kau tidak takut mati? Semua orang pasti akan mati suatu hari nanti, dan kau pun tidak terkecuali. Tidak ada bedanya antara mati sekarang dan beberapa dekade mendatang, kata Liu Dun. Kau seharusnya tahu bahwa aku tidak menyerangmu, dan aku bersikap sopan kepadamu sekarang. Bukan karena aku tidak ingin menghajarmu. Jika kau ngotot ingin membuat kekacauan, aku tidak keberatan. Kau tidak perlu mengakuinya sendiri, dan aku bukan orang yang menyelidikimu. Aku hanya ingin kau menjawab beberapa pertanyaan. Berikan aku jawabannya, dan aku tidak akan menyentuhmu, dan kau bisa pergi dari sini dengan bermartabat. Kau akan melepaskanku? Senyum sinis tersungging di bibir Liu Dun. Ia jelas tak percaya Xia Feng akan melepaskannya hanya karena ia menjawab pertanyaannya. Tidak, aku akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya kau tuju. Baiklah, aku juga punya beberapa pertanyaan untukmu. Bagaimana kalau begini kau bertanya padaku, aku akan menjawabmu, dan aku akan bertanya padamu, dan kau menjawabku. Itu adil. Xia Feng tersenyum. Sampai di sini, kau masih berani menuntut. Apa kau benar-benar pikir aku mudah diajak bicara? Kau boleh menyiksaku, tapi kukatakan itu tak akan berhasil. Aku telah menjalani pelatihan rasa sakit terparah di dunia. Penderitaan hampir mati yang kualami itu di luar imajinasimu. Dan kau bukanlah orang yang kejam atau tidak manusiawi. Kurasa kau tak akan mau melakukan pekerjaan kotor itu, kata Liu Dun tenang. Xia Feng terdiam sejenak. Aku setuju. Izinkan aku bertanya dulu. Silakan. Kau atau King Chaiwei yang membocorkan misi Longbing di Jepang? Tanya Xia Feng.
Aku tahu kau akan menanyakan itu, kata Liu Dun tenang. Aku bisa memberimu jawabannya. Bukan aku, dan bukan King Chaiwei. Alicia Feng berkerut. Bukan kau? Aku tahu kau akan meragukanku, dan itu wajar saja. Tapi aku ingin memberitahumu, kau dan aku tidak punya dendam, dan wanitamu bukanlah targetku. Kenapa aku harus mempersulit semuanya? FA sedang merencanakan serangan ke markas Thunder Horse Group. Maukah kau, mata-mata utama CIA, memberikan informasi berharga untuk operasi ini? Liu Dun tersenyum. Kau sudah tahu rencana FA untuk membajak pesawat penumpang dan melancarkan serangan. Thunder Horse Group bahkan telah menyiapkan rudal anti pesawat. Apakah ada kemungkinan rencana FA akan berhasil? Siapapun yang sedikit waras pun pasti tahu bahwa kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Apa kau pikir pemerintah AS dan CIA akan mengambil risiko mengungkapku untuk rencana yang tidak mungkin berhasil? Xia Feng terdiam. Liu Dun mengatakan yang sebenarnya. Pemerintah AS dan CIA tidak akan pernah mengorbankan mata-mata utama mereka, yang telah bekerja keras menyusup ke jajaran atas Thunder Horse Group, untuk rencana yang tidak mungkin berhasil. Orang yang membocorkan misi Longbing ke Jepang bukanlah Liu Dun, melainkan orang lain. Siapakah orang ini? Entah kenapa, saat Xia Feng merenungkan pertanyaan ini, pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada Tan Yuyan dan keluarga Tang di belakangnya. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, dan ia menolak untuk mempercayainya. Giliranku, suara Liu Dun menyela pikiran Xia Feng. Bagaimana kau memecahkan masalah material baru itu? Aku bukan ahli di bidang ini, tapi aku mendapat dukungan dari tim ilmuwan material terbaik Amerika. Aku tahu bahkan Desi Jia pun tak mampu memecahkannya. Katanya tak seorang pun di dunia ini bisa memecahkan masalah, tapi kau berhasil. Bagaimana kau melakukannya? Karena itu, Xia Feng menunjuk kepalanya. Liu Dun mengerutkan kening. Jawaban ini terlalu sederhana baginya, tidak seperti yang ia bayangkan. Bagaimana kau membunuh King Chaiwei? Sebelum Liu Dun sempat berkata apa-apa, Xia Feng mengajukan pertanyaan kedua. Aku memberinya obat bius tadi malam. Dia akan mati nanti, kata Liu Dun. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, pertanyaan keduaku, apakah kau benar-benar mengembangkan drone milik Thunder Horse Group? Xia Feng tiba-tiba melancarkan tendangan terbang ke arah Liu Dun. Gerakan mendadak itu mengubahnya dari manusia menjadi seekor ceetah. Kecepatan dan kekuatannya melampaui batas manusia. Liu Dun sama sekali tidak siap menghadapi serangan mendadak Xia Feng. Terkejut, ia mundur dengan tergesa-gesa, menggunakan siku terkuatnya untuk menangkis tendangan kuat Xia Feng. Gerakan Liu Dun adalah gerakan bertahan yang umum di ring tinju. Sebagai agen CIA dan pembunuh bayaran papan atas, ia sepenuhnya yakin ia bisa menahan pukulan kuat dari Tyson di masa jayanya. Tetapi, dor! Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, tubuh Liu Dun terlempar dari tanah oleh kekuatan yang sangat besar. Sedetik kemudian, ia terbang beberapa meter dan menabrak dinding di belakangnya. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah sikunya dipukul oleh palu. Rasa sakitnya luar biasa. Guncangan tubuhnya yang membentur dinding seperti jatuh dari lantai 2, hampir membuatnya pingsan. Sebelum Liu Dun bahkan bisa jatuh dari dinding, Xia Feng melompat ke depan dan menghantamkan tinju kanannya ke dadanya seperti meriam. Dokter! Suara samar tulang rusuk yang retak bisa terdengar dari pukulan kuat Xia Feng. Liu Dun tidak berteriak, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap mata, bilah telapak tangan Xia Feng menebas leher Liu Dun dengan keras. Liu Dun mengerang dan pingsan, tubuhnya jatuh ke tanah, tak bergerak. Menjawab pertanyaannya, Xia Feng hanya punya satu pertanyaan, siapa yang membocorkan misi Longbing? Dengan jawaban itu, ia bisa mengakhiri insiden spionase ini. Pertanyaan keduanya hanyalah rasa ingin tahu. Ia bisa bertanya atau tidak. Sejak awal, ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan Liu Dun dengan serius. Kau pikir ini berkelas? Jawab pertanyaannya. Sialan. Xia Feng membalas dengan sebuah tendangan, mendarat di perut bagian bawah Liu Dun. Ia telah melakukan ini demi King Chaiwei, wanita malang itu. Xia Feng tidak bertanya kepada Liu Dun mengapa King Chaiwei disuap dan dieksploitasi oleh Liu Dun. Itu tidak penting, ia bisa menebaknya sendiri. Beberapa wanita zaman sekarang terobsesi dengan kartu hijau Amerika dan kehidupan materi yang nyaman. Ditambah dengan sedikit rayuan, dan mereka lupa akan bahaya dan konsekuensinya. King Chaiwei adalah salah satu dari wanita-wanita itu. Kematian King Chaiwei justru membuat Xia De merasa sedikit bersalah. Seandainya ia bisa bergaul dengannya di Prancis dan menjadikannya kekasih, Liu Dun tak akan semudah itu disuap dan diserahkan. Setelah menaklukkan Liu Dun, Xia Feng menggeledah kantornya. Seperti dugaannya, tak ada jejak yang tersisa. Dia pasti punya cara untuk menghubungi Ceya telepon, komputer, atau mungkin penghubung. Xia Feng merenung. Saat itu, ia bisa saja menelepon Tang Yuyan untuk menyerahkan Liu Dun ke Biro 101, tetapi ia urungkan.
Sebuah rencana baru sedang disusun dalam benaknya. Di akhir penggeledahan, Xia Feng memasukkan Liu Dun ke dalam kotak kayu besar dan memakunya rapat-rapat. Ia kemudian menelepon Lu Sheng, yang datang beberapa menit kemudian bersama beberapa orang. Kalian bawa kotak berisi materi ini ke rumahku. Nah, bawa ke ruang kerjaku, kata Xia Feng. Beberapa petugas keamanan menemukan sebuah kereta dorong dan membawa kotak-kotak itu pergi. Diikuti Xia Feng di belakang. Lu Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Direktur Xia, di mana Liu Dun? Xia Feng berkata, dia pulang. Katanya ada dokumen penting yang tertinggal di rumah dan kembali untuk mengambilnya. Dia sangat sibuk. Ngomong-ngomong, Lu Sheng bertanya dengan ragu. Apakah dia baik-baik saja? Xia Feng berkata, aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia tidak bersalah. Qin Caiyue melakukan segalanya. Aku memperlakukannya dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tahu itu dia. Dia pengoda, kata Lu Sheng dengan geram. Xia Feng hanya mendesah pelan. Qin Caiyue sudah mati. Dia telah membayar harga atas perbuatannya. Entah dia pengoda atau bukan, dia tidak ingin berkomentar. Apakah kau sudah mengemas barang-barang Qin Caiyue? Xia Feng mengganti topik. Bagaimana bisa secepat itu? Setelah selesai, haruskah aku membawanya kepadamu, atau ke kantormu? Tanya Lu Sheng. Kirim ke rumahku, kata Xia Feng. Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang. Lu Sheng pergi sendirian. Beberapa penjaga keamanan meletakkan kotak kayu itu di ruang kerja Xia Feng lalu pergi juga. Setelah penjaga keamanan pergi, Xia Feng membawa kotak itu sendirian dan memindahkannya ke ruang rahasia bawah tanah di kediaman Ping An. Ruang ini dibangun untuk menginterogasi musuh, dan Liu Dun adalah tamu pertamanya. Xia Feng membuka kotak itu dan mengangkat Liu Dun keluar, lalu memasang rantai besi di tubuhnya. Ia kemudian memercikkan seember air ke wajah Liu Dun. Liu Dun tersadar kembali, matanya mengamati sekeliling dalam waktu kurang dari setengah detik, termasuk Xia Feng. Xia Feng menarik kursi dan duduk di depan Liu Dun, sambil berkata dengan tenang, kau harus tinggal di sini sebentar. Kau ingin memenjarakanku? Mata Liu Dun tidak menunjukkan rasa takut, hanya kebingungan dan keheranan. Ya, aku akan menahanmu di sini sampai aku ingin kau pergi, kata Xia Feng. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Ini penjaraku. Jika kau mencoba membukanya, kecuali kau membuka semuanya sekaligus, rantainya akan berubah menjadi kabel, menyetrumu. Tentu saja, itu tidak akan membunuhmu, tetapi akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Liu Dun mengira akan terbangun di ruang interogasi Biro 101, menghadapi interogasi dan vonis resmi. Sebaliknya, ia mendapati dirinya berada di sel pribadi Xia Feng. Kau pintar sekali, apa kau sudah menduganya? Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum. Kau ingin menggunakan identitas dan saluranku untuk menyampaikan informasi yang kau inginkan kepada CIA? Atau, kau ingin mencari tahu sesuatu, kan? Kau benar-benar pintar. Hahaha. Liu Dun tertawa. Sekalipun kau berhasil menyamar sebagai aku, kau takkan bisa menemukan saluranku. Dan sekalipun kau berhasil, kau takkan mendapatkan hasil yang kau inginkan. Rencanamu, meskipun cerdik bagiku, pasti akan gagal. Lalu menurutmu apa yang ingin kulakukan? Liu Dun berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar sulit dimengerti. Kau bahkan tak tahu apa yang ingin kulakukan, dan kau begitu yakin rencanaku pasti akan gagal? Aku janji, kau akan melihat hasilnya. Xia Feng berdiri dan berjalan menuju pintu. Liu Dun berteriak di belakang Xia Feng, kau seharusnya mengirimku ke Biro 101. Kau tidak berhak memenjarakanku. Benar? Xia Feng melirik Liu Dun. Tinjuku adalah hakku. Tetaplah di sini. Bagaimana aku bisa ke kamar mandi jika kau mengikatku seperti ini? Aku hampir lupa. Xia Feng berjalan ke sudut dan menendang ember plastik ke arah Liu Dun. Gunakan ini untuk menyelesaikan masalahmu. Liu Dun. Xia Feng meninggalkan ruang rahasia bawah tanah. Tak lama setelah kembali ke ruang kerjanya, Lu Sheng masuk dengan sebuah kotak besar. Tuan Xia, saya menemukan semua barang ini di kantor Qin Caiyue dan ruang tamu. Coba lihat. Lu Sheng meletakkan kotak itu di meja Xia Feng. Terima kasih, Saudara Sheng, pergilah. Aku akan mengurus sisanya, kata Xia Feng. Mengapa kau begitu sopan padaku? Kita semua bersaudara. Lu Sheng tersenyum dan meninggalkan ruang kerjanya. Xia Feng membongkar isi kotak itu dan meletakkannya di atas meja. Ada kosmetik, buku catatan, pena, dan bahkan laptop Apple. Ia segera memeriksa isinya. Selain laptop, semuanya tampak normal, tidak ada spiwara. Matanya tertuju pada laptop itu. Jika ada sesuatu, pasti ada di komputer pribadi Qin Caiyue. Namun, tepat ketika ia hendak membuka laptop Qin Caiyue, ponselnya berdering. Itu adalah telepon satelit tim Zodiac. Peneleponnya adalah Long Bing.
Aku sudah kembali ke Tiongkok, terbang ke Kyoto malam ini. Suara Long Bing terdengar lelah, namun juga diwarnai kegembiraan. Senang bisa kembali. Aku akan memasakkan sesuatu untuk menyambutmu. Suasana hati Xia Feng membaik. Baiklah kalau begitu, katanya, lalu menutup telepon. Xia Feng tersenyum kecut. Xia Feng masih begitu pendiam. Namun ketika ia melepaskannya, ia merasa sulit untuk menolaknya. Sikap dinginnya, gairahnya, keliarannya segala sesuatu tentangnya memikatnya. Ia mencintainya sepenuhnya. Saat malam semakin larut, Long Bing kembali. Begitu melihat Xia Feng, ia pun terduduk dalam pelukannya, membenamkan kepalanya di bahunya. Ia tak menangis, juga tak berkata apa-apa, hanya berpelukan dalam diam. Di medan perang, ia membunuh tanpa berkedip, tetapi kini, ia selembut burung kecil. Hanya pria seperti Xia Feng yang mampu mendukung wanita seperti dirinya, memberinya dukungan, dan membiarkannya tumbuh menjadi wanita mungil. Misi di Jepang telah gagal, menandai akhir karirnya sebagai agen di Biro 101. Setelah jeda yang lama, Xia Feng berbisik di telinganya, jangan bersedih. Setiap orang punya suka duka dalam hidup. Kegagalan ya kegagalan. Selama kau baik-baik saja, itu hal yang baik. Long Bing mengangkat kepalanya dari bahunya. Misi terakhirku gagal, yang sebenarnya bukan masalah besar. Tapi rekan-rekanku, mereka semua telah jatuh ke tangan Jepang. Mereka tak bisa kembali. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada orang tua, istri, dan anak-anak mereka? Hati Xia Feng terasa berat. Orang tua, istri, dan anak-anak para agen yang mendampingi Long Bing dalam misinya ke Jepang merindukan putra, suami, dan ayah mereka pulang. Namun harapan ini akan abadi, duka seumur hidup. Apakah kau menangkap mata-mata itu? Tatapan Long Bing dingin. Xia Feng tahu apa maksudnya. Ya. Bawa aku menemuinya. Abing, dengarkan aku, kata Xia Feng. Aku tahu apa yang kau coba lakukan, tapi aku sudah bertanya pada mata-mata itu, dan bukan dia yang membocorkan keberadaanmu. Long Bing tercengang. Bagaimana mungkin? Tanya Xia Feng. Aku juga punya ide yang sama denganmu, tapi aku percaya apa yang dikatakan mata-mata itu. Targetnya adalah material dan drone baru milik Thunder Horse Group. Dia tidak akan repot-repot membocorkan misimu di Jepang. Siapa mata-mata itu? Liu Udun, kata Xia Feng. Sebelumnya dia ilmuwan material di Thunder Horse Group. Aku bahkan memberinya tanggung jawab untuk meneliti material baru. Long Bing berpikir sejenak. Kalau itu orang yang kau bicarakan, aku akan percaya padanya, karena misiku ke Jepang sangat rahasia, dan dia tidak mungkin tahu. Ah Bing, aku curiga. Siapa yang kau curigai? Seseorang dari keluarga Tang, kata Xia Feng. Long Bing membeku sesaat. Ia tanpa hendak mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya yang sedikit terbuka. Ia dan Tang Yuyan seperti saudara perempuan. Mereka telah bertempur dengan gagah berani di medan perang, saling berkorban. Namun jika apa yang dikatakan Xia Feng benar, maka Tang Yuyan memang terkait erat. Sekalipun ia tidak membocorkan informasi itu sendiri, setidaknya ia menyadarinya. Xia Feng berkata, Ah Bing, apa kau ingin aku membantumu menyelidiki? Tidak, aku tidak mau, kata Long Bing. Kenapa? Apa kau tidak ingin penjelasan? Long Bing menggelengkan kepalanya. Jika keluarga Tang yang membocorkan informasi itu, aku tidak ingin menyelidiki lebih lanjut. Xia Feng mendesah. Aku akan mendengarkanmu dalam masalah ini. Jika kau bilang untuk menyelidiki, aku akan menyelidikinya. Jika kau tidak mau menyelidiki, aku tidak akan menyelidikinya. Beberapa kebenaran lebih buruk untuk diketahui daripada tidak diketahui. Waktunya makan malam, suara Fan Fan datang dari belakang Xia Feng. Bisakah kalian bermesraan nanti? Xia Feng berkata, ayo makan. Fan Fan dan Xiao harus segera siap. Long Bing berkata, bukankah kau bilang kau akan memasak untukku sendiri? Mengapa Suster Fan Fan dan Xiao yang memasak sekarang? Yah, kata Xia Feng. Bukankah aku baru saja datang untuk menemuimu di pintu? Long Bing hanya tersenyum dan diam saja. Saat mengejar seorang wanita, seorang pria bisa sangat rajin, penuh perhatian, dan penuh pertimbangan, memiliki banyak kebajikan. Ia bahkan akan menyiapkan jamuan makan lengkap, belum lagi makanan rumahan. Tetapi setelah ia mendapatkannya dan menghamilinya, ia seringkali menjadi malas. Ini adalah sifat umum di kalangan pria, dan pria seperti Xia Feng pun tak terkecuali. Namun, meskipun begitu, cinta dan kasih sayang Xia Feng justru semakin tumbuh. Ketika ketiga wanita itu bertemu, kasih sayang mereka bahkan lebih kuat daripada saudara kandung. Senangnya kau kembali. Kau tak tahu betapa khawatirnya Xiao dan aku padamu. Fan Fan memeluk Long Bing. Jangan terlalu dipikirkan. Keselamatan ibu dan anak adalah yang terpenting. Liang Xiao juga memeluk Long Bing. Ketiga wanita hamil itu mengobrol dengan penuh kasih sayang, meninggalkan Xia Feng di sela-sela.
Rui akan pindah beberapa hari lagi. Dia sudah pasrah. Dengan kedatangannya, keluarga kami yang beranggotakan 5 orang akan bersatu kembali dan suasananya akan meriah. Xia Feng menemukan topik untuk bergabung dalam percakapan para wanita itu. Liang Xiao dan Fan Fan tahu apa yang ia bicarakan, hanya Long Bing yang tidak menyadarinya. Liang Xiao memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kau pasti menikmatinya. 4 istri, ciuman demi ciuman. Kau menjalani hidup yang lebih bahagia daripada dewa. Kau sangat bahagia tidak sopan. Bagian pertama kalimat itu terdengar menyenangkan, tetapi bagian terakhirnya, cabul, membuat Xia Feng malu. Fan Fan tersenyum dan berkata, sayang, apa kau sudah memikirkan sesuatu yang buruk? Xia Feng mengangkat bahu. Tidak, aku hanya berpikir untuk pergi ke toko furnitur dan membuat tempat tidur yang cukup besar untuk kalian berempat tidur bersama. Liang Xiao dan Fan Fan hampir mendengus bersamaan, pipi mereka memerah. Bahkan Long Bing, yang paling pendiam di antara mereka, merasa malu. Ia memelototi Xia Feng. Hei, kau ingin membuat tempat tidur yang cukup besar untuk lebih dari kita berempat, kan? Ada tempat untukmu juga, kan? Tentu saja, harus ada tempat untuknya. Kalau tidak, mengapa ia memesan tempat tidur seperti itu?